Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Yusuf B. Saya mengajar di sebuah sekolah dasar UPT SPE SD Impres Tapangan 3. Tugas saya di sini adalah sebagai guru kelas 5. Dalam mengajar, setiap guru itu memiliki tantangan. Ada hal yang mudah, ada hal yang dianggap tidak terlalu remeh, dan ada hal yang begitu besar. Tetapi sebagai seorang guru, kita harus menciptakan suasana yang kondusif dalam hal mengajar di kelas. Jadi, sebagai seorang guru, kita harus menjadi contoh bagi murid kita, bagi orang di sekitar sekolah, dan bagi guru-guru yang berada di setiap kita berada. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya sebagai perwakilan kelompok 1 akan mewawancarai salah satu guru di sekolah multikultural. Baik Pak, perkenalkan nama saya Anissa Dwi Puspita. Saya selaku perwakilan dari kelompok 1. Ya. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, yaitu seperti yang kita ketahui bahwa sekolah multikultural itu terdiri atas siswa yang berasal dari beragam suku, agama, dan ras. Kalau boleh saya tahu Pak, kira-kira dari suku apa saja dan dari agama apa saja yang ada di sekolah Bapak? Kalau di kelas saya ada 2 agama, yaitu agama Islam dan Kristen, dan terdiri atas berbagai suku. Misalkan ada anak murid saya itu yang lahirnya itu ada yang di Jakarta, ada yang di daerah Jawa juga, ada yang di daerah Toraja. Jadi mereka semua itu berbagai multikultural dalam kelas. Jadi beraneka ragam lah. Ya. Baik Pak, jadi ternyata di sini sangat beragam siswanya Pak Dia. Iya. Iya. Pertanyaan selanjutnya saya ingin menanyakan mengenai bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi Pak. Jadi kan siswa tak beragam, jadi bagaimana cara menerapkan pembelajarannya di kelas? Yang pertama itu sebagai seorang guru harus menerapkan pembelajaran inklusif. Pembelajaran inklusif itu adalah pembelajaran yang dimana sebagai seorang guru dari awal pembelajaran sampai akhir dia harus mengetahui bagaimana cara menata mengajarnya. Terutama misalkan dia harus menyiapkan RPP, dia harus menyiapkan bahan ajar, dia harus menyiapkan segala hal yang menjadi kebutuhan kelas untuk muridnya. Terus yang kedua itu adil. Sebagai seorang guru itu kita tidak boleh tidak adil terhadap murid. Mereka kan semua dari beraneka ragam. Jadi sebaiknya dalam hal dalam bentuk kasih sayang, dalam hal memperoleh pendidikan. Jadi kita itu tidak boleh kayak membentuk rasa iri kepada mereka. Jadi semua disamaratakan, baik itu yang dari berbagai daerah. Terus yang ketiga, kita itu sebagai seorang guru harus menciptakan suasana yang menyenangkan. Ya, misalkan contoh, sebagai seorang guru harus memiliki pengalaman dalam berinteraksi dengan murid dalam hal pembelajaran. Jadi sebelum belajar itu kita tidak boleh langsung kasih materi, buka buku halaman berapa. Jadi kita harus menciptakan suasana yang menyenangkan dulu. Contohnya adalah dengan mengadakan ice breaking, tepuk-tepuk, atau dalam bentuk cerita literasi dulu 15 menit sebelum pembelajaran sampai kita masuk mengajar di dalam pembelajaran intinya. Jadi untuk pembelajarannya itu yang harus kita tekankan adalah pembelajaran inklusif Pak Di. Ya, jadi berdasarkan kebutuhan peserta. Kebutuhan peserta itu. Ya. Selama Bapak mengajar di sekolah yang multikultural ini, apakah Bapak pernah menemui tantangan Pak? Banyak. Tantangannya itu kan kalau berbagai daerah kan, terutama itu hal yang tidak bisa dihindari itu, misalkan kasus pembulian. Ya, mungkin adalah sedikit kasus begitu. Terus kasus-kasus semacam kayak apa ya? Kayak misalkan pencurian. Ada anak-anak yang memang berasal dari latar belakang broken kan. Nah, itu menjadi tantangan bagi guru, bagaimana caranya supaya anak-anak tersebut dinasehati dan dibina sesuai dengan kemampuan guru di dalam kelas dalam menerapkannya, pengaplikasiannya. Nah, dalam pengaplikasiannya itu disitulah tantangannya guru, bagaimana caranya bisa
memahami karakter peserta didiknya satu persatu seperti itu. Jadi tantangannya lebih ke bagaimana caranya memahami semua Pak Di peserta didiknya, karena walaupun memang kita harus Mengenal. iya, kita harus mengenal peserta terlebih dahulu Pak Di. Menurut Bapak bagaimana itu pengaruhnya ketika Bapak mengajarkan dengan teknik itu di kelas Pak? Oh, sangat bermanfaat. Karena kenapa? Lewat dari berbagai ras, agama itu menjadi sebuah pengetahuan bagi mereka. Ya, mereka mengenal adat budaya, bagaimana kebiasaan mereka sehari-hari yang tadinya mereka tidak tahu kan, akhirnya menjadi tahu karena ternyata adat budayanya dari teman saya ini begini, ternyata begini. Akhirnya ketika sudah mereka tahu, yang tadinya bulian yang anggap mereka aneh itu, ternyata itu adalah ragam budaya. Akhirnya terciptalah suasana yang kondusif. Artinya mereka sudah paham, ternyata itu adalah adat budaya mereka, seperti begitu. Jadi dengan begitu Pak, mereka juga bisa saling menghargai Pak Di. Iya, saling menghargai dan menghormati. Baik, dapatkah Bapak memberikan saran atau tips untuk kami dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas mungkin atau di sekolah yang terdiri atas murid-murid yang berasal dari daerah-daerah yang beragam? Sebelum masuk di kelas, sebagai seorang guru, kita harus memiliki bekal dalam mengajar murid terlebih dahulu. Itu tips yang pertama. Yang kedua adalah melakukan asesmen, baik itu dalam asesmen pengetahuan ataupun asesmen mengenai kepribadian mereka di rumah atau di sekolah. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bagaimana seorang guru menyiapkan bahan ajarnya sesuai dengan pembelajaran yang akan diajarkan pada hari itu juga, seperti itu. Jadi artinya siap tempur lah. Jadi intinya memang kita sebagai guru harus mempersiapkan diri Pak Di sebelum mengajar, karena karena kita harus menghadapi siswa yang banyak, jadi kita harus mengenalnya semua. Satu. Baik Pak, terima kasih atas waktunya yang sudah dibagi kepada kami pada sesi wawancara kali ini. Itulah tadi wawancara bersama guru di sekolah multikultural. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.